Contoh, kalau dalam era khilafah Umar bin Abdul Aziz, itu, tidak ada orang yang mau menerima zakat dalam seluruh penjuru negerinya. Padahal beliau baru berkuasa 2 tahun. Kenapa? Karena jelas termasuk pola APBN ini tadi. Gitu ya. Nah, di dalam Islam Bapak Ibu, yang berkaitan pendidikan dengan kesehatan wajib gratis karena berkaitan dengan al-hajjatul udhiyahnya masyarakat. Wajib. Wah, ini pemateri di depan ini bicaranya ngawur ini. Bagaimana caranya gratis pendidikan? Bagaimana caranya gratis kesehatan? Itu tadi. Harus utamakan yakni rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni salat maghrib secara berjamaah. Yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin kita di malam Ahad. Salawat dan salam tak kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema kajian mengembalikan fungsi kekuasaan sesuai dengan ajaran Islam, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Safian. Oleh karena itu kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, hati-hatinya kami mengingatkan untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa syukur adalah bentuk penerimaan kita, bentuk kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak dalam kehidupan kita dari A sampai Z. Dan rasa syukur juga, hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkebalikan dengan rasa sombong. Jadi ketika seorang manusia sudah merasa sombong, ya, sombong itu kita bisa artikan sebagai tidak ingin mengakui hal-hal yang sudah dia dapatkan, kenikmatan-kenikmatan yang sudah dia dapatkan, tidak ingin mengakui sesuatu yang harus diakui. Seperti kisah iblis yang tidak mau tunduk kepada Nabi Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala karena merasa paling superior, itu ya, karena iblis dari api sementara Nabi Adam dari tanah. Karena kita tahu posisi tanah rendah, diinjak-injak oleh makhluk-makhluk yang lain. Ya, maka karena bentuk kesombongan ini, iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Nah, berkebalikannya bersyukur. Jadi syukur ini juga para jamaah bentuk idrak silatubillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesadaran kita bahwa Allah itu Maha Kuasa. Apa artinya Maha Kuasa? Allah yang menguasai seluruh sisi dan seluruh dimensi kehidupan manusia. Bahkan kodok ketentuan hidup kita, bahkan kadar yang telah diciptakan untuk kita beserta khasiat-khasiatnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita contohkan materi seperti api, khasiatnya membakar. Api itu tidak akan pernah membekukan, karena kadar yang diciptakan oleh Allah untuk api hanya sekedar membakar dan sifat-sifat turunan lainnya. Seperti begitu pula dengan sifat air yang selalu harus mendidih pada ukuran temperatur 100 derajat Celcius. Inilah kadar yang Allah ciptakan
untuk materi-materi ini. Bagaimana dengan manusia? Manusia itu tidak bisa hidup, tidak bisa besar kalau tidak makan. Manusia tidak akan mendapatkan energi kalau bukan dari asupan makanan dan minuman. Apakah kita bisa melanggar ketentuan ini? Tidak bisa. Karena sunatullah ini adalah kadar dan ketentuan Allah kepada kita. Ada yang balita pasti dewasa, pasti remaja. Ada yang remaja kalau panjang umur dewasa. Ini kita belum bicara aja. Kita bicara sunatullah yang pasti terjadi. Nah, kadar-kadar inilah yang harus menyentuh kesadaran kita. Ternyata kita ini lemah. Ada manusia yang mau hidup selama-lamanya tapi tidak bisa. Ada manusia yang karena tidak punya uang, bisakah saya hidup tanpa makan, tanpa materi? Ternyata tidak bisa. Dia butuh makan, dia butuh sandang, pangan, dan papan. Itu kadar yang ditentukan Allah kepada diri. Dari situ kesadaran kita mulai tersentuh. Betapa wah, luar biasa ya. Ternyata kita ini sebagai makhluk Allah itu lemah sekali. Yang berotot saja kalau kena virus COVID-19 sudah wassalam. Jangankan yang berotot, mungkin sekelas presiden atau Hitler sekalipun, bahkan pada kisah-kisah penguasa-penguasa zalim terdahulu, Allah sudah mencontohkan betapa Allah itu maha besar. Bagaimana Fir'aun yang mati tenggelam, yang merasa jadi Tuhan, ternyata mati karena tidak bisa berenang. Luar biasa. Allah menghinakan dia seperti anak kecil yang tidak bisa berenang. Sekali-kali Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa Anda itu tidak bisa ngapa-ngapain. Mungkin contoh yang sangat menyentuh kehidupan kita ketika ada yang tadinya sehat, merasa kuat, rajin olahraga, ingatannya kuat dalam sekolah, kalau bekerja mudah sekali dapat uang. Tiba-tiba sakit, habis uangnya, mengalumi kepada Allah. Allah itu tunjukkan, coba lawan sakitmu kalau bisa. Merasa kuat kita itu, merasa kuat kemarin-kemarin karena rajin di olahraga. Coba saya minta syukurmu selama ini mana? Allah itu tidak minta bayaran atas nikmat, hanya minta kesadaran kita. Atau apa bentuk kesadaran kita? Rasa syukur. Sadar saja bahwa kita ini makhluknya Allah, lemah. Apa konsekuensi dari semua itu? Ketika kita sudah sadar kita ini makhluknya Allah yang lemah, berarti kita harus paham bahwa dalam kehidupan dunia, kita sebenarnya lahir dalam keadaan tidak menahu apa kita harus bikin. Nah, Allah menciptakan dua potensi dalam diri kita. Yang pertama naluri, yang kedua potensi hajatul udwiyah, kebutuhan jasmani. Allah memberikan insting kepada makhluk-makhluk lain termasuk hewan dan manusia, bagaimana caranya cari makan dan apa-apa yang harus dimakan. Berasal dari pengetahuan nabi-nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu. Ada juga potensi yang kedua, yaitu berrais, naluri. Allah menciptakan rasa cinta antara laki-laki dan perempuan untuk apa? Memperbanyak spesies manusia. Allah menciptakan gorizatul bako, naluri bako manusia yang ditandai dengan daya mempertahankan diri kalau ada barang yang dicuri atau ada kepala desa kampungnya diserang. Dan sifat kelaki-lakian atau pembelaan diri yang lain itu berasal dari naluri yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam istilah fikih kita kenal dengan ghorizatul baqo. Ada yang ketiga, ada namanya al-ghorizatul tadayun. Ini yang sangat menyentuh keseharian kita. Apa itu ghorizatul tadayun? Adalah naluri mengakui sesuatu yang lebih besar, yang lebih hebat dari kemanusiaan kita, yang kita berharap bisa membawa keberuntungan untuk kita, yaitu naluri mentakdiskan atau menyembah sesuatu. Jadi Bapak Ibu, manusia itu kalau tidak diperkenalkan Allah, pasti ada dia sembah. Terserah apa yang menurutnya dia itu wow dan lebih hebat, yang bisa membawa keberuntungan untuk dia.
Jadi dulu kalau dalam ilmu sejarah kita kenal yang namanya orang-orang yang dinamisme, animisme, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah ruh-ruh yang mereka yakini ruh-ruh itu bisa mendatangkan mudarat untuk dia, bisa mendatangkan keberuntungan untuk dia. Kalau mungkin orang barat kenal dewi keberuntungan, ada dewi kejahatan, itu semua berasal dari naluri atau gorizatut tadayun, naluri mentakdiskan sesuatu. Maka Allah menurunkan para nabi-nabi untuk membawa manusia kepada ketauhidan yang benar, yaitu sembahlah Allah, sembahlah Ia yang satu, sembahlah Allah yang menciptakan segala apa yang kita kira itu hebat. Allah itu ciptakan gunung, matahari, api, petir, badai sebesar apapun itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dewa-dewa dan yang lain-lain. Terserah apapun itu. Jadi lafaz Allah Azza wa Jal itu ya, memang sampai pada titik tidak ada selainnya ya, dan tidak tergantung dengan apapun, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kebesaran inilah yang harus kita sadari. Dan salah besar ketika kita menganalogikan Allah seperti manusia. Manusia itu Bapak Ibu kalau berpikir hanya sebatas kolom imajinasi dia. Jadi apa yang dia lihat dari bayi sampai sekarang, manusia mampu berimajinasi. Kalau ada manusia yang saya ajak untuk berpikir tentang buruk yang mengantar Rasulullah SAW ke langit ketujuh, pasti bayangannya pesawat atau cepat seperti kilat, ada sayapnya pasti karena bisa terbang. Mungkin kuda yang ada sayapnya, atau mungkin bentuk burung elang dan lain-lain. Kenapa manusia bisa melakukan bisa mengeluarkan kesimpulan demikian? Begitulah manusia. Manusia itu hanya mampu berpikir berdasarkan apa yang mereka lihat. Luar biasa. Jadi Allah itu sangat sangat Maha Esa dan sangat luar biasa, yang tidak bisa dijangkau dengan logika kita. Tapi Allah sudah mendefinisikan dirinya di Quran surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allah itu ahad, satu. Dan di dalam surat itu juga Allah mengatakan Dia tidak serupa dengan apapun dan Allah tidak bergantung dengan apapun. Tidak sama. Dan apa artinya itu? Kalau kita bergantung, manusia satu butuh manusia yang lain untuk hidup. Pohon butuh air, butuh matahari untuk hidup. Ketergantungan inilah yang membuat kita harus merasa bahwa kita ini makhluk lemah tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Allah luar biasa. Nah, kesadaran inilah ketika manusia itu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dengan kesadaran yang tadi. Alhamdulillahnya itu berbobot di dalam hati dan pikiran dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita sudah tahu maksudnya itu. Tuhan semesta alam dengan gambaran-gambaran tadi. Gambaran-gambaran di surat Quran di Quran surat Al-Ikhlas tadi, dan memikirkan betapa lemahnya kita sebagai makhluk manusia, alam semesta ini dan kehidupan lemah. Al-Quran juga mengabarkan bumi itu dan planet-planet lain hanya berputar di garis edarnya mengelilingi matahari. Artinya kalau bukan di garis itu bumi tidak beredar. Siapa yang atur itu? Allah sampai ke situ. Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Ya, jadi kata alhamdulillah itu berbobot. Mengingat kita masih sehat, alhamdulillah. Karena yang harus kita sadari terakhir, ada variabel-variabel yang kita tidak bisa kuasai. Ada yang jago bawa motor di jalan raya, tapi dia tidak jago mengendalikan pikiran orang lain untuk tabrak dia. Dia tidak jago mengendalikan skill teman-teman di sampingnya untuk tidak berbuat lalai kena dia. Dia tidak bisa mengendalikan truk yang belum remnya untuk kena dia.
itulah variabel yang dia tidak bisa kuasai, tapi dia masih terjaga sampai hari ini. Mungkin walaupun naik motornya bannya satu di atas, tapi masih terjaga. Maka kalau sampai di rumah bersyukur. Masalah itu kalau sudah naik 2 ban di atas, gitu ya. Mungkin tapi kalau Allah mengizinkan kita untuk selamat, insya Allah. Ya, maka para ulama itu dengan keyakinan tadi mengajarkan kita doa keluar rumah supaya kita tetap beriman, dan dalam keberimanan kita itu selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi dengan nama Allah itu tidak ada kemudaratan dari langit dan bumi yang menimpa dirinya pada hari itu kecuali dengan izin Allah. Tapi harus dengan keyakinan tadi. Jadi ulama-ulama dulu mengucapkan doa dengan idrak salatu bila ini, dengan kesadaran ini, itu mujarrad. Karena kenapa? Keyakinannya tasdikul jazm 100%. Orang-orang tua kita dulu begitu kalau sholat, atau sholat di medan perang, mati syahid, ya, hidup mulia karena medan perang. Ya. Jadi Allah memberikan beberapa keutamaan-keutamaan, mungkin banyak ya, mungkin cerita-cerita orang terdahulu. Ya. Tapi itu tidak bisa dilakukan kalau tanpa idrak tadi, kesadaran full. Kalau masih ragu-ragu sama Allah, sama siapa paling? Pantas doa-doa itu tidak dikabulkan, atau kurang yakin dengan doa-doa tak. Terpaksa larinya ke dukun, bantuan jin dan lain-lain. Nah, oke. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib dan isya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengantar tadi itu yang berkaitan dengan idrak salatu bila kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui bahwa kita ini lemah. Seharusnya di muka bumi ini tidak ada aturan yang paling kita percaya, tidak ada teori berkaitan dengan pengurusan hidup masyarakat, negara, ekonomi, budaya dan lain-lain, melainkan disandarkan pada ketentuan yang Allah telah tentukan dalam wahyunya, dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan tema mengembalikan fungsi kekuasaan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di dalam buletin ini Bapak Ibu, buletin KFA edisi 333, dibuka dengan pernyataan Imam Ghazali yang mengatakan bahwa agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar. Karena itu sering dikatakan bahwa agama adalah fondasi atau usul, ya, sementara kekuasaan adalah ra'isul atau penjaganya. Jadi agama adalah fondasi hidup manusia. Cuma bagaimana fondasi ini bisa dijalankan, bagaimana fondasi ini bisa tetap di tengah-tengah masyarakat, butuh rais, butuh penjaga. Maka kekuasaan itulah yang menjaga agama. Nah, apakah benar demikian? Ternyata Rasulullah SAW ketika di Madinah mendirikan negara yang berbasis Al-Quran, ya. Di hadapan Rasul terbentang 2 negara besar, Imperium Persia dan Imperium Romawi, yang dimana Romawi sudah mengadopsi sistem voting atau sistem demokrasi tempo dulu dalam kehidupan bernegaranya. Begitu juga Persia, bahkan gampang beralih teokrasi, demokrasi, ya, dinasti, gitu ya. Silih berganti teori-teori bagaimana cara berkuasa di negara ini. Sementara Rasulullah SAW tetap kokoh pada ajaran Islam, tetap kokoh pada undang-undang Al-Quran, dan itu berlanjut sampai pada era kekuasaan Ottoman atau kekhilafan Utsmani yang diruntuhkan Mustafa Kemal Atatürk tahun 1924 tanggal 3 Maret. Ternyata kalau kita lihat dari segi tahun baru 100 tahun. 1924 ke 2024 baru 100 tahun Islam itu tidak berdiri dalam satu bendera, dalam satu negara, yang seperti dikatakan oleh Imam Ghazali ini, fondasi agama itu benar-benar dijaga oleh kekuasaan. Apa yang terjadi? Ternyata hari ini kita menghadapi kondisi di mana
indera kita itu, kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebagai bayang-bayang batas-batas individu saja. Itu hanya sebagai amalan-amalan individu saja, tidak diejawantahkan dalam masyarakat. Akhirnya apa? Ada masjid yang ramai di sekitar masjid maksiat. Karena kenapa? Agama itu cukup di dalam masjid. Jangan lagi urus yang di luar, apalagi bicara APBN negara, apalagi bicara sistem kepemilikan tambang, apalagi bicara persoalan pergaulan laki-laki dan perempuan. Di era sekarang itu jangan bawa agama dalam ranah politik. Jangan bawa agama dalam tempat pariwisata. Karena di sana tempatnya bikini. Kalau mau pakai baju koko di masjid, atau mau suruh orang berhijab, jangan. Apalagi muncul banyak teori-teori ya, teori-teori kewanitaan, emansipasi perempuan dan lain-lain, itu sudah keterlaluan terhadap agama. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa menyuruh wanita untuk berhijab itu sama saja mengekang kebebasan perempuan. Padahal dalam sistem kehidupan manusia itu jelas ya, kalau kita menerawang batas-batas kodok dan kodornya manusia tadi, manusia itu hidup lahir dengan ketidaktahuan. Ketika dia hidup, dia butuh acuan. Sementara emansipasi perempuan tadi ya mengatakan bahwa hijab itu mengekang kebebasan perempuan. Itu lahir dari pendapat-pendapat atau dari pengamatan-pengamatan individu yang tidak berdasarkan dalil. Ya. Kalau kita menerapkan kehidupan Rasulullah SAW di Madinah, ketika Rasulullah SAW itu mensejajarkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Dulu sebelum ada ajaran Islam, kaum Quraisy itu perempuan itu menjadi alat seks, alat pemuas hawa nafsu. Perempuan juga suka dan tidak. Mereka juga suka tabarruj dan suka menampilkan kecantikan mereka. Ya. Jadi orang-orang yang masih suka dengan era ini memprotes. Ya, jangan paksa kita untuk pakai hijab, apalagi hijab itu dikaitkan dengan perintah Allah atau halal haram. Nah, inilah kasus-kasus yang terjadi ketika agama itu tidak dipegang oleh kekuasaan. Contoh, kalau dalam era khilafah Umar bin Abdul Aziz, tidak ada orang yang mau menerima zakat dalam seluruh penjuru negerinya. Padahal beliau baru berkuasa 2 tahun. Kenapa? Karena jelas ekonominya diurus berdasarkan ajaran Islam. Dalam Islam yang sering saya bahas di forum ini, manusia itu berserikat atas 3, api, air, dan tanah lapang. Berkaitan tanah, yang berkaitan dengan api, bahan galian yang berasaskan api, tambang, nikel, tambang logam, nikel, emas, dan tembaga, dan lain-lain, batu bara. Itu kepemilikan umum yang tidak boleh negara mengambil untung di atasnya. Contoh BBM. Sistem pengelolaan BBM itu sebenarnya sederhana. BBM itu harus menerawang kebutuhan di dalam negeri, baru bisa dijual di luar. Haram mentahnya dioper keluar. Harus dikelola di dalam negeri, dibagikan gratis terhadap masyarakat. Kenapa gratis? Karena dalam fikih Islam dia itu al-milkiyatul ammah, kepemilikan umum, jadi wajib gratis. Wajib gratis. Negara yang kelolakan, masyarakat yang menikmati hasilnya. Masyarakat tidak boleh beli. Tidak boleh beli. Sama juga kepemilikan umum kalau mata air mengalir dalam sebuah desa, ada air dari pegunungan. Siapa saja boleh ambil. Siapa saja boleh ambil. Tidak ada yang boleh kapling-kapling itu. Bahwa ini mata air saya yang pertama kali temukan atau nenek saya yang pertama kali temukan. Ternyata mata air itu menjadi sumber utama masyarakat. Maka haram diprivatisasi atau diindividualiskan. Ketika terjadi pertengkaran antara satu orang dengan orang yang lain, masyarakat satu dengan masyarakat yang lain bertengkar masalah hak kepemilikan air, maka negara turun tangan menjadi penengah, negara yang ambil alih, dan ini sungai untuk semua. Itulah sistem al-milkiyatul ammah, kepemilikan umum. Beda dengan kepemilikan individu. Kalau kepemilikan individu
Itu milik kita yang negara tidak boleh ambil apapun dari kita. Contoh, kita kerja dapat gaji, negara tidak boleh ambil. Apalagi pakai pajak, tidak boleh. Motor yang kita sudah beli secara syar'i putus, jelas akadnya jual beli, kita ambil kita beli bukan mencuri atau diberikan. Tidak boleh lagi diambil apapun dari motor itu walaupun dia sekelas negara. Tidak boleh. Motor kita tidak boleh ditarik pajaknya. Terus dari mana kas negara? Nah, inilah perbandingannya. Karena sistem ekonomi yang tidak diatur oleh Islam tadi itu, gitu ya. APBN negara itu sekarang, APBN kita posturnya 80% dari pajak. Jadi kalau pajak kurang, APBN kurang. Terus hasil tambang di mana? Dikuasai oleh korporat atau swasta yang memiliki tambang-tambang itu, yang dilegitimasi oleh penguasa-penguasa kita. Karena kenapa? Wajar kok penguasa kita mampu memberikan aset kita kepada asing dengan dalih investasi. Kenapa bisa? Wajar. Itu kesalahan kita juga. Karena kenapa? Tidak diterapkan sistem Islam. Teori berekonomi kita menggunakan teori yang digagas oleh Adam Smith, kapitalisme. Sementara Islam itu punya teori ekonomi sendiri yang tidak mesti tiru-tiru dari luar. Karena keberhasilan budaya barat yang membuat kita terpana dengan keberhasilan mereka, menganggap semua yang dari barat itu benar. Sampai seks bebasnya dianggap benar. Untung di masjid ini tidak ada. Karena memang asas bernegara kita juga asas maslahat. Ketika miras dan zina itu bisa menaikkan postur APBN, bisa menaikkan penghasilan APBN kita, maka miras dan zina itu boleh diterapkan. Sementara dalam Islam tidak boleh. Asasnya satu, halal dan haram. Nah, bagaimana paling itu APBN kalau kurang? Maka itu tadi, tambang itu jadi pemasukan Baitul Mal. Tidak boleh dikelola oleh asing. Terus bagaimana kalau tidak ada yang punya skill? Sumber daya orang Indonesia itu tidak bisa mengelola tambang. Caranya sesimpel kita punya tambang, gaji mereka, jangan kasih sertifikat kepemilikan. Kalau itu Freeport bisa menghasilkan 80.000 triliun per tahun dengan yang bukan cuma emas di dalamnya, emas, uranium, semen dan tembaga. Itu Freeport. Ya. Tidak ada yang tidak mau kita gaji ahli 1 miliar 1 bulan, tidak rugi. Cuma sekarang beda, uangnya dioper ke pejabat sebagai tanda jadi, sertifikatnya dikasih. Jadi kalau ada yang suka mungkin pejabat-pejabat tinggi sedikit, tak kenalannya tanya-tanya, kalau ada tambang masuk di provinsi itu fee-nya untuk pemerintah sekitar itu berapa? Seperti itu. Mungkin ya tidak semua lah ya, kita tidak bisa menjustifikasi semua, tapi yang namanya sistem adalah sebuah mekanisme perjalanan yang terpola, yang pola itu susah untuk dilanggar. Jadi kalau ada pola korupsi yang terjadi di tengah-tengah negara kita, itu pola korupsi itu susah dijatuhkan karena sistem mendukung itu. Termasuk pola APBN ini tadi, gitu ya. Nah, di dalam Islam Bapak Ibu, yang berkaitan pendidikan dengan kesehatan wajib gratis karena berkaitan dengan al-hajjatul udhiyahnya masyarakat. Wajib. Wah, ini pemateri di depan ini bicaranya ngawur ini. Bagaimana caranya gratis pendidikan? Bagaimana caranya gratis kesehatan? Itu tadi, tambang itu bukan di Freeport, jangan kasih Inalum. Yang di Morowali itu jangan kasih imik. Kembalikan semua ke negara. Kalau dihitung batu bara saja Bapak Ibu, kita tidak bicara emas, yang paling murah batu bara. Penghasilannya kalau ke kas negara semuanya gitu ya, per tahun itu 3.000 triliun. Batu bara saja, kita belum bicara emas. Tapi kita hanya dapat ampas dari 3.000 triliun. Dari 100%, hanya 1% yang masuk di APBN. Jadi jangan heran itu kalau ada politisi yang bilang, kita ini negara kaya, kok miskin? Wajar, karena sistemnya memang begitu. Nah, baru-baru lagi dari saya baca di Liputan 6 itu ada artikel terbaru bahwa
dari Bappenas mengatakan harga beras akan sedikit turun mulai dari hari ini. Padahal kita selalu swasembada. Sudah melimpah beras, impor lagi, naik harganya. Itu kalau selesai itu baru bicara sidrap itu terpenuhi. Cuma karena tata distribusi yang kurang bagus, sistematika yang kurang baik, yang kurang memperhatikan teori-teori kesejahteraan masyarakat, ya, yang ada adalah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat B2B, business to business, ya, bukan riayah su'unil ummah. Ya, jadi dalam Islam itu politik adalah siasa. Siasa itu adalah riayah itu su'unil ummah. Politik itu bagaimana caranya mengurus umat. Itu sesederhana itu politik di dalam Islam. Jadi kalau ada yang tidak mengurus umat, jangan berpolitik. Tapi sekarang tidak, politik itu menjadi salah satu pintu terbuka untuk mengangkat derajat keluarga. Disamakan politik dengan pekerjaan, padahal berbeda. Kepala negara itu tidak boleh digaji, hanya ditunjang. Dalam Islam itu tidak digaji khalifah itu, hanya ditunjang. Karena khalifah itu bukan bekerja. Karena akan salah-salah kalau dibilang khalifah itu bekerja. Siapa bosnya? Masyarakat. Tapi siapa yang memerintah? Khalifah. Bagaimana itu? Tidak bisa. Maka memang Islam itu sudah punya runtutan, sudah punya berbagai macam aturan yang berkaitan dengan hidup kita. Dan Rasulullah itu mempraktekannya di Madinah hingga saat terakhir di Khilafah Utsmaniyah. Luar biasanya Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel, Bapak Ibu, menjadikan Konstantinopel ibu kotanya dunia yang berbasis di Timur Tengah. Mengatur seluruh logistik dan kekayaan masyarakat itu berdasarkan syariat Islam. Tapi sayang seribu sayang, kisah-kisah Salahuddin Al-Ayyubi, kisah-kisah Muhammad Al-Fatih, kisah-kisah Rasulullah SAW bagaimana memanajemen masyarakat di Madinah hanya sebagai penyemangat-penyemangat jiwa di mimbar-mimbar, hanya sebagai romantisme sejarah. Padahal kita sadar bahwa kalau Islam itu adalah sesuatu ajaran yang harus diterapkan, bukan penyemangat hidup, tapi harus diamalkan dalam hidup. Cuma kita diarahkan ke paradigma bahwa yang namanya masa lalu itu adalah sejarah yang sudahlah. Yang namanya sejarah ya sejarah. Menyamakan sejarah Islam itu dengan dongeng Cinderella. Kalau dongeng Cinderella karena memang tidak pernah terjadi. Kalau dalam Islam pernah terjadi, kesejahteraan pernah mencuat. Bahkan di 200 tahun hanya terjadi 40 kasus pembunuhan. Kalau sekarang jangan 200 tahun, satu hari ada berapa yang aborsi, ada berapa yang zina, ada yang berapa yang membunuh orang, dan motifnya sangat mengerikan. Ada pacar bunuh pacarnya, pacar bunuh pacar. Ada pacar bunuh orang tua pacarnya, ada orang tua pacar bunuh pacarnya. Masih masalah pacar itu belum menikah. Jadi sampai sepelik itu kehidupan kita, dari ekonomi bahkan sampai sistem sosial. Bahkan kita itu ragu kalau punya adik perempuan keluar di luar dibonceng sama laki-laki, waduh, ragu. Karena memang sistemnya adalah laki-laki, komunitas laki-laki dan perempuan itu dipisah. Susah. Bagaimana cara mau dipisah? Lihat masyarakat kita, itu yang dibilang agama itu harus dipegang oleh kekuasaan. Kekuasaan itu yang atur. Kalau misalnya saya yang bilang, yang di situ jangan bonceng cewek, yang di sebelah kiri jangan kimiras. Kalau saya yang sadar itu baru dengar. Tapi kalau coba presiden yang bilang, saya penjara itu kalau bonceng cewek. Kalau ini yang tidak pergi salat Jumat ini saya penjara selama 10 tahun. Bagaimana? Mau? Dalam satu kali perintah 10 juta orang pergi salat Jumat. Sangat beda kan? Bagaimana kekuasaan berdakwah dengan individu berdakwah? Sangat beda. Namun dakwanya negara itu harus sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir, kita menemukan dua ayat yang sangat sama dari segi hukum dalam Al-Quran. Ya, kalau ini sudah mendekati ya momennya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, pasti ada yang ingat ayat andalan ketika masuk Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi, hai orang-orang yang beriman. Gitu ya.
telah diwajibkan kepada kita. Kutiba, ya bentuk pasif dari kataba, artinya telah dituliskan, ya, kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan, wajib bagi kita. Ternyata ada lagi sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Sama-sama wajib, sama beratnya. Sama wajibnya dengan puasa Ramadan. Apa itu qisas? Hukum bunuh terhadap orang yang jelas-jelas terbukti membunuh orang lain. Menghilangkan nyawa orang lain sama saja menghilangkan nyawa diri sendiri. Kenapa tidak diterapkan? Karena itu bukan ranah kelompok, bukan ranah individu. Kalau ada kelompok yang melaksanakan ini salah. Kalau ada individu yang melaksanakan ini salah. Karena Rasul mencontohkan yang boleh melaksanakan ini hanya khalifah yang sah, hanya pemimpin yang sah. Tidak boleh. Berarti berdosa dong kalau belum ada pemimpin. Iya, dosa jariah. Jadi kaum muslimin ketika hukum wajib ini tidak diterapkan, maka dosa jariah bagi kita semua. Bagaimana caranya dosanya bisa gugur? Ketika sudah hukum Islam sudah diterapkan. Bagaimana kita bisa menghujah kepada Allah ketika hukum ini belum terrealisasi tapi kemaksiatan terus merajalela? Bagaimana caranya? Mendakwakan Islam agar diterapkan. Pencapaian tertinggi dari mempelajari Al-Quran itu diterapkan. Pertama dibaca, dihafalkan, dipahami dan diterapkan. Ini level tertinggi, diterapkan. Selama Al-Quran tidak diterapkan, maka baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tidak akan pernah terrealisasi. Negeri yang aman, yang penuh ampunan serta yang baik tidak akan pernah terrealisasi. Itu mungkin Bapak Ibu hanya sedikit sharing-sharing dari saya, sebatas kemampuan saya, dan karena sudah diundang oleh pengurus masjid, saya mengucapkan terima kasih. Baik mungkin dari Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, kiranya saya tahu saya akan menjawab. Kiranya saya tidak tahu, insya Allah mungkin bisa dilanjutkan di bulan depan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Syukur atas materi tadi Ustaz. Sebagai poin penting Bapak Ibu dan Mas sekalian, pertanyaan apakah kekuasaan di dalam Islam itu penting? Maka jawabannya Bapak Ibu dan Mas sekalian itu begitu penting. Kenapa? Karena ada kemudian syariat Islam yang mengatur aspek ekonomi, yang mengatur sosial, budaya, politik, yang mengatur bagaimana bermasyarakat dan bernegara. Itu kemudian hanya bisa dilaksanakan di dalam institusi kekuasaan. Bagaimana kemudian Islam mengatur hukum pidana, hudud, seperti misalnya kemudian orang berzina yang belum menikah itu dicambuk 100 kali, yang sudah menikah itu dirajam sampai mati, kemudian perampok atau pencuri yang sudah sampai syarat dan sampai nisabnya itu dipotong tangannya di dalam Islam. Jinayat sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz kita tadi, bahwa pembunuh akan dibunuh juga di dalam Islam. Kemudian takzir ataupun mukhalafat, aspek-aspek yang mengatur masyarakat dan bernegara yang hanya bisa dilaksanakan oleh institusi negara. Maka disinilah urgensi kekuasaan yang harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Karena ada hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan kecuali hanya institusi negara. Ya, mungkin itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya kira masih ada waktu, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tafadhol. Sampai. Waalaikumsalam. Politik dengan syariah. Bagaimana hukumnya kemarin itu waktu minggu lalu? Sedangkan kalau dalam syariah orang yang menguasai, artinya orang yang caleg, sedangkan mereka sendiri itu encourage itu rakyat kasih uang. Jadi bagaimana hukumnya itu? Kita sendiri ya. Saya rasa kurang begini pertanyaannya.
Silakan Ustaz. Ya, baik ya. Wah, pertanyaan Bapak ternyata sensitif. Yang berkaitan dengan caleg ya, memang benar ya. Ada beberapa fakta kita dapati di tengah-tengah masyarakat itu ya, money politik itu mungkin maksudnya politik pakai uang, gitu ya. Bukan lagi barang yang rahasia untuk masyarakat kita. Nah, cuma Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan caleg, gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan yang saya bahas tadi, bagaimana merealisasikan hukum Islam dalam Islam. Pertama, caleg itu adalah legislatif, ya, atau dewan legislasi yang melegislasi hukum. Mereka itulah orang-orang yang akan membuat atau merumuskan undang-undang, sebuah aturan yang akan direalisasikan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, tunjangannya juga luar biasa, tunjangan jalannya, gajinya, itu ya. 100 juta, 8 kali diterima per tahun, 120 juta uang jalan, itu 5 kali diterima per tahun, belum gaji pokoknya 60 itu kan. Jadi tinggi. Jadi siapapun mau ya, rela mengeluarkan uang banyak ya. Itu mungkin DPR RI ya. Tapi kalau DPRD itu saya kurang tahu pasti, tapi lumayan. Istilahnya bisa menunjang keluarga. Gitu ya. Nah, bagaimana hukumnya sebenarnya? Yang ingin saya katakan bahwa di dalam Al-Quran ya, Allah mengatakan inil hukmu ila lillah. Hanya Allah lah yang berhak membuat hukum. Gitu ya. Dalam aspek yuridis kenegaraan kita, ya, hukum itu aspek yuridisnya bisa diambil dari budaya, tokoh masyarakat, para ahli, dan status quo dan yang lain-lain yang bisa diambil. Hukum bahkan bisa dijiplak dari negara lain ke negara kita yang kadang-kadang belum tentu cocok. Ternyata kita sudah punya jalannya. Allah itu hanya memerintahkan kita sebagai eksekutif, tidak boleh lagi ada legislatif. Hanya mengeksekusi hukum yang Allah berikan dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi dan hadis Nabi, ijma sahabat dan qiyas. Tadi pembahasan ekonomi yang saya bahas Bapak Ibu ada di pembahasan fikih, ada di pembahasan hadis. Tidak pernah mengambil di aspek yuridis yang lain, aspek hukum yang lain. Jadi bagaimana hukumnya caleg itu berkaitan dengan amalnya saja tadi sudah salah, tapi sebenarnya bukan cuma amalnya yang saya pahami, itu ya. Karena memang hari ini kita menerapkan yang namanya demokrasi politik presidensial. Kalau di Inggris itu parlementer, ya, yang menjadi simbol negara itu adalah ratu dan raja. Sementara di Indonesia ini presiden itu sebagai eksekutif, bukan ratu dan raja. Berarti dia bukan simbol negara, bisa dikritisi, bahkan bisa dihina sebenarnya. Tapi kan sudah ada undang-undang ITE-nya, tidak boleh menghina. Ya. Kalau di Inggris tidak boleh hina ratu, karena ratu sejajar dengan bendera. Di Indonesia menghina bendera dipenjara karena simbol negara. Menghina lagu Indonesia Raya dipenjara karena simbol negara. Menghina presiden, Rocky Gerung kan sering bilang presiden itu menjalankan hukum dan dia harus dikritisi ya. Bahkan dia tidak boleh merasa terhina. Nah, itulah yang diterapkan SBY masa lalu. Tidak apa-apa kalau dikritik. Nah, berkaitan dengan caleg, sudah sebenarnya dalam DPR gitu ya, mereka merumuskan hukum ya. Mantan artis, mantan napi dan mantan koruptor ada di situ, semua membuat hukum untuk kita. Maka hukum itu berjalan sangat tidak baik dan tidak sesuai dengan akidah kita umat muslim. Ajaran kita, hukum itu harus berasal 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi calegnya saja bisa kita pahami sudah tidak boleh. Itu mungkin nanti kalau ada yang diskusikan bisa di luar nanti, karena waktu saya kembalikan kepada moderator. Syukran, jazakallahu khairan. Baik, Bapak Ibu dan Mas sekalian, bahwa kemudian pertanyaan apakah kemudian syariat Islam yang mengatur bagaimana cara bernegara dengan kondisi masyarakat yang begitu plural, begitu beragam, ada kemudian rakyat yang notabene mungkin bukan beragama Islam, apakah kemudian Islam itu cocok untuk diterapkan? Maka disinilah urgensi daripada dakwah itu. Di sini kemudian bagaimana dakwah nanti akan memahamkan masyarakat bahwa Islam itu sempurna,
yang mana ketika kesempurnaan Islam ini diterapkan, maka cita-cita negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu kemudian akan terwujud secara nyata dalam kehidupan kita. Kita cukupkan majelis kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi